Shalom, selamat pagi bagi kita semua dimanapun berada. Hari ini Kamis 1 Mei 2025. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan renungan kita hari ini. Namun sebelumnya marilah kita tetap menyatukan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 4 ini berangkat dari ayat 3 sebagai pendahulunya yang berbunyi demikian. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Sehingga kata yang menghendaki itu merujuk kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi Allah, Juru Selamat kita menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jemaat Tuhan, ketika kita merenungkan ayat ini, kita diperlihatkan atau diperhadapkan kepada isi hati Allah yang sejati. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini adalah pernyataan kasih yang universal sifatnya, mencakup setiap orang tanpa terkecuali. Ia tidak menginginkan kebinasaan atas siapapun. Sebaliknya, ia mau agar setiap manusia datang kepadanya dan mengalami keselamatan secara sejati. Terkadang kita terjebak dalam pola pikir sempit yang membuat kita merasa bahwa keselamatan hanya untuk orang baik, orang saleh, atau mereka yang aktif dalam pelayanan. Namun ayat ini membongkar pemikiran itu. Tuhan tidak membatasi kasih-Nya kepada siapapun. Ia mengasihi orang benar maupun orang berdosa. Ia ingin penjahat bertobat atau orang hilang ditemukan kembali, dan yang tersesat menemukan terang untuk kembali juga. Inilah kasih karunia yang sejati. Kasih yang tidak berdasarkan kepada layak tidak layak, tetapi semata-mata karena belas kasih-Nya. Sebagai umat yang telah menerima keselamatan, kita diajak untuk hidup dalam rasa syukur yang mendalam. Keselamatan yang kita terima bukan hasil usaha atau prestasi kita, melainkan karena kerelaan Allah sendiri. Syukur yang sejati akan mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, menjauhi dosa, mencintai kebenaran, dan memberitakan kasih Allah kepada sesama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan ini juga kita dipanggil untuk lebih peka terhadap dunia sekitar kita. Karena masih banyak orang yang belum mengenal kasih Kristus. Masih banyak juga orang yang hidup dalam kebingungan, ketakutan, dan keterikatan akan dosa. Tuhan rindu mereka juga turut diselamatkan. Dan Ia mengutus kita untuk menjadi saksinya di tengah dunia ini. Gereja sebagai tubuh Kristus tidak boleh menjadi komunitas yang eksklusif, yang hanya peduli pada yang sudah selamat. Gereja dipanggil menjadi rumah bagi semua orang, tempat di mana kebenaran diajarkan dan kasih Tuhan dialami. Kita dipanggil untuk menjadi jembatan, bukan tembok, menjadi terang, bukan penghalang. Oleh karena itu ingatlah bahwa keselamatan adalah anugerah, dan anugerah itu tidak untuk disimpan sendiri. Tuhan menginginkan kita menjadi saluran berkat, saluran anugerah. Melalui hidup kita, perkataan kita, sikap, dan tindakan, orang lain bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan yang besar itu. Mari kita hidup dengan hati yang terbuka, penuh syukur, dan siap melayani, karena Tuhan menghendaki keselamatan untuk semua. Maka kita pun harus merindukan hal yang sama, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi keluarga, teman, dan dunia di sekitar kita. Amin. Tuhan yang penuh kasih, Engkau rindu semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran-Mu. Bentuklah hatiku agar serupa dengan hati-Mu. Jadi hidupku menjadi saluran berkat dan terang-Mu di tengah dunia yang membutuhkan pengharapan ini. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua dalam awal bulan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.